Weekend kita kali ini mainnya agak jauh dari Kota Bima menuju Soromandi, mampir ke Pantai Kilo, Pasir Putih, tembus Cabang Banggo. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di kegiatan keseharian aku. Ceritanya hari Minggu pagi sekitaran jam 10.00 Pak suami ngajakin kita jalan-jalan. Katanya jalan-jalan kali ini tuh agak beda dari biasanya, karena kalau biasanya kita jalan-jalan itu palingan seputaran Kota Bima atau enggak kabupatennya itu di kampung aku, Wera maupun Sape aja. Di sini tuh kita lagi gembok pagar, aku udah mandi, sedangkan Pak suami dan para bocil belum mandi, katanya mau mandi pantai aja. Berhubung pagarnya udah digembok dan kita semua udah naik di atas mobil, jadi mari kita memulai perjalanan kita hari ini. Ini kita keluar pagi-pagi tuh cuacanya masih cerah banget. Sebenarnya tadi tuh aku ada cucian di rumah, tapi karena kata Pak suami takutnya nanti kita pulangnya terlambat atau telat, jadi nggak usah dijemur aja. Soalnya kan kalau aku jemur pakaian itu di kebun depan rumah, takutnya nanti tuh ada hujan dan gak ada yang ngangkat jemuran. Nah, kembali ke video ini tuh para bocil lagi bahagia banget karena diajakin jalan-jalan mandi pantai. Jadi di sini tuh aku lagi tanyain Pak suami, sebenarnya kita hari ini tuh mau mandi pantai di mana? Ternyata jawabannya adalah kita ke Soromandi. Seperti biasa sebelum ke Soromandi kita tuh wajib banget isi bensin. Tadi kita isi bensinnya hanya 100.000 karena tadi malam tuh kita baru isi bensin. Kayak isi bensinnya udah kelar, jadi sekarang waktunya kita isi perut. Nah, tiba-tiba aja sekarang kita udah sampai di depan toko kue. Dari mobil tuh aku langsung gercep milihin pesanan para bocil biar para bocil tuh nggak turun dari mobil. Pertama-tama di sini aku beli gabinnya 2, bakwannya 2, tahu isinya 2, keleponnya 2, dan ini pesanan utamanya bocil Atan yaitu donat 1 seharga 7.000. Kemudian disusul sama agar-agar 1, onde-onde 2, bolu gulung 2, pisang keju 2, dan pie 1 yang udah tertata cantik di atas nampan. Udah aja mau bayar, ternyata ini Pak suami tambahin lagi 1 yaitu keripik belinjo. Di sini tuh aku taunya hanya harga keripik belinjo 20.000, donat 7.000, sedangkan kue-kue yang lain itu aku nggak tahu dan nggak pernah nanya. Yang jelas di sini aku bayarnya 68.000. Dan tadi aku udah serahin uang 100.000 ke kasirnya. Ini minta tolong sama Pak suami untuk ngambil kembalian sama bawain kue, soalnya ini para bocil udah mau turun aja dari mobil. Nah, karena bayar dan kuenya udah di atas mobil, ini tuh langsung aja kita buka dan bagikan kepada para bocil. Di sini kita dapatnya 2 kotak kue. Ini kotak kue pertama, langsung aja bocilatan ngambil pesanannya donat. Nah, karena Bang Afif dan bocil Kania katanya nggak selera di kotak ini, jadi aku buka lagi kotak kedua, suruh pilih mereka. Dan ternyata diserbu dong. Alhamdulillah, senang banget kalau lihat bocil itu seneng. Dan senangnya lagi di sini udah kelihatan aja kantor Bupati Bima. Makin kesini cuacanya itu semakin panas, itu artinya para bocil tuh makin haus. Jadi kita tuh harus mampir dulu untuk beli es jeruk dan es teh di sini. Kita udah di Sila dan sebentar lagi bakalan sampai Soromandi. Nah, ini es tehnya udah jadi. Para bocil berebutan. Kita habis uangnya kali ini hanya 12.000 karena di sini tuh es tehnya murah, 4.000 satu gelas. Dan setelah melewati kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya sekarang kita udah sampai di bakso viral Soromandi. Tadi niat awalnya kita mau mampir untuk makan siang bakso viral ini, tapi ternyata setelah melihat antrian yang begitu panjangnya Pak suami nggak setuju. Akhirnya kita lanjut jalan, kata Pak suami nanti pas pulang baru kita mampir makan. Dan ini kita masih meneruskan perjalanan untuk mencari pantai tempat kita mandi dan sambil ngegrill, karena tadi tuh kita udah siapin semua alat dan bahan untuk ngegrill di atas mobil. Nah, udah di jalan melewati Soromandi, sekarang kita udah masuk ke Waduk Paa aja. Dulu tuh aku ingat banget Pak suami pernah ngajakin aku keliling Donggo Waduk Paa gini, tapi dulu tuh jalanannya nggak rusak kayak gini. Nah guys, di sini tuh anak-anak udah pada mulai bosan. Bayangin aja, ini kita di mobilnya udah 5 jam. Tadinya tuh cuacanya panas banget, sekarang tiba-tiba hujan. Sebenarnya tuh kita nggak ada niat sama sekali untuk tembus ke Kilo maupun Cabang Banggo, tapi karena tadi tuh jalanannya rusak, jadinya Pak suami tuh malas aja putar balik. Dan ternyata ini kita melewati pernikahan salah satu rekan kerja Pak suami. Seandainya saja kita tahu bakal tembus sini, pasti tadi tuh kita dari rumah bawa baju pesta. Oke, kembali ke judul awal. Nah, kali ini kita udah di Kilo. Nah, dari atas bukit kita ngeliat ada pasir putih yang begitu indah, jadilah kita mampir di pantai Pasir Putih Kilo ini. Nah, ini langsung aja Pak suami belok kanan dan masuk ke pantainya. King senangnya ngeliat pantai seindah ini dengan pasir putih yang super cantik dan estetik kayak gini. Hujan-hujan aku langsung turun, sedangkan para bocil langsung nyebur ke pantai. Dan kalian bayangin aja guys, kita dari rumah itu start jam 10, duduk di mobil berjam-jam, temu pantai seindah ini tuh jam 4.00. Ternyata peralatan dan bahan ngegrill yang kita bawa dari rumah itu nggak berlaku sama sekali karena di sini tuh hujan, dan Pak suami juga bilang ini tuh mau maghrib. Jadinya kita di sini tuh hanya menikmati keindahan pantai, mandi pantai dan foto-foto aja. Dan ini kita lagi mau keliling-keliling pantainya dulu karena kita tuh lihat di sebelah sana tuh ada lebih bagus dan ada juga ayunannya. Jadinya tuh para bocil seneng banget ngelihat ayunan, jadi mereka tuh langsung lari
menuju ayunan. Sedangkan di sini aku minta tolong sama Pak Suami untuk rekamin video aku karena ini tuh aku mau ala-ala lari-lari gitu di pantai kayak orang-orang. Di sini tuh aku salvok sama para bocil yang main ayunannya tuh kencang banget. Jadi di sini aku lari tuh sambil teriakin para bocil supaya suruh hati-hati. Nah, ini kita udah sampai aja di tempat ayunan para bocil, nggak sia-sia perjalanan jauh ketemu sama pantai seindah ini. Dan bocil tuh bahagia banget. Nah, di sini tuh mereka sambil mandi pantai, sedangkan Pak Suami pesanin mereka tuh pop mie. Dan ini pop mie udah mateng, kita langsung aja makan. Ini para bocil makannya sambil mandi pantai. Dan di sini tuh murah banget, pop mie-nya 5.000, terus es jeruknya juga 5.000. Jadi kita habis uangnya kali ini tuh hanya 40.000 aja. Dan yang paling serunya juga di sini tuh tanpa sengaja ini Pak Suami ketemu sama teman SMA-nya. Katanya tuh teman akrab banget yang dari satu bangku dari SMA sampai sekarang tuh mereka masih akrab dan masih saling hubungi gitu. Dan di sini tuh Pak Suami aku lagi beresin makanan para bocil. Ini tuh katanya nggak boleh sembarangan karena kasihan sama penjaganya. Dan ini ceritanya teman Pak Suami ngajakin kita pulang samaan. Tapi karena bocil masih makan dan aku juga masih cas HP karena dari tadi tuh baterai aku lowbat. Nah, ini beberapa menit kemudian kita juga ikutan pulang. Tapi sebelumnya ini kita mau ngambil cas HP dulu karena tadi minta tolong numpang cas HP sama penjaga ini. Dan ini kita udah di atas mobil aja melanjutkan perjalanan pulang. Tapi tadi tuh sebelum pulang kita sempatin dulu foto-foto di tempat yang sangat bagus pemandangannya menurut kita. Dan ternyata mobil-mobil yang lain juga ikutan berhenti dan foto kayak kita juga. Dan ini sekitaran jam 6:15 kita udah sampai di cabang Banggo. Dan ini tuh video aku kali ini panjang banget. Semoga kalian gak bosan nontonnya. Dan sampai di sini dulu video panjang aku kali ini. Sampai ketemu di video-video panjang aku yang selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.